Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhwakid dengan NPM 2022-020-1000088 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai algoritma genetika dan juga beserta contoh studi kasusnya. Baiklah, langsung saja. Jadi algoritma genetika itu merupakan teknik pencarian solusi terbaik dengan cara meniru makhluk hidup beradaptasi dan juga berkembang biak. Metode ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah optimasi yang sangat rumit. Algoritma ini didasarkan pada proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Nah, di dalam proses evolusi ini, individu yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya akan tetap bertahan hidup dan juga akan menghasilkan keturunan melalui proses berkembangbiakan dan melibatkan perubahan gen dari waktu ke waktu. Selanjutnya, cara kerja dari algoritma genetika. Yang pertama, itu membuat populasi awal itu secara acak. Kemudian yang kedua, algoritma genetika itu membuat urutan populasi baru. Jadi pada setiap tahapannya, algoritma menggunakan individu pada generasi saat ini untuk membentuk populasi berikutnya. Kemudian yang ketiga, algoritma akan berhenti ketika salah satu kriteria penghentian terpenuhi. Kemudian yang keempat, algoritma kemudian mengambil langkah-langkah yang dimodifikasi untuk batasan linear dan integer. Setelah itu, algoritma melakukan modifikasi lanjutan untuk batasan non-linear. Keunggulan dari algoritma genetika. Yang pertama, itu dapat memberikan daftar solusi yang baik. Kemudian yang kedua, menyediakan optimasi pada ruang berskala besar. Kemudian yang ketiga, lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan metode tradisional. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan paralel yang sangat baik. Selanjutnya, kekurangan dari algoritma genetika. Yang pertama, itu tidak cocok untuk semua masalah, terutama masalah yang sederhana dan tersedia informasi turunannya. Kemudian yang kedua, untuk beberapa masalah, nilai kecocokan itu dihitung berulang kali secara komputasi, cukup mahal. Kemudian yang ketiga, bersifat stokastik, yakni tidak ada jaminan pada optimalitas atau kualitas solusi. Kemudian yang keempat, jika tidak diimplementasikan dengan benar, algoritma genetika ini mungkin tidak konvergen ke solusi yang optimal. Jadi sebagai kesimpulannya, algoritma genetika ini adalah algoritma machine learning untuk memecahkan masalah optimasi terbatas dan juga tidak terbatas yang didasarkan pada seleksi alam, proses yang mendorong evolusi biologis. Dan algoritma genetika ini secara berulang-ulang memodifikasi populasi individual hingga menemukan daftar solusi yang optimal. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh studi kasus yang sederhana. Baiklah, di sini saya akan lanjut ke studi kasusnya. Jadi studi kasusnya di sini adalah penjadwalan mahasiswa jaga stand pameran kampus selama 4 hari. Dan latar belakangnya itu adalah Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Madura itu mengadakan pameran aplikasi IoT sederhana selama 4 hari dalam acara Teknofest. Untuk menjaga stand fakultas, itu dibutuhkan bantuan dari mahasiswa sukarelawan. Dan daftar mahasiswa sukarelawan tersebut yakni yang pertama Wakid, kemudian yang kedua Subai, kemudian yang ketiga Fatha, dan yang keempat Saleh. Jadi tujuannya di sini adalah membuat jadwal penjagaan stand selama 4 hari menggunakan algoritma genetika yang pertama, menghindari penugasan 2 hari berturut-turut kepada mahasiswa yang sama. Kemudian yang kedua, menghasilkan jadwal terbaik dari beberapa alternatif jadwal acak. Dan untuk aturan penjadwalan, yang pertama itu setiap hari hanya boleh 1 mahasiswa yang bertugas.
Kemudian yang kedua, mahasiswa tidak boleh bertugas 2 hari berturut-turut untuk menjaga keadilan dan menghindari kelelahan. Kemudian yang ketiga, jadwal boleh berisi nama mahasiswa yang sama di hari berbeda asal tidak berturut-turut. Oke, di sini saya akan masuk ke source code-nya. Jadi di sini saya akan menyelesaikan studi kasus barusan dengan menggunakan codingan. Jadi ini merupakan keterangan dari source code-nya. Ini ada data dasar, jumlah hari. Nah, ini 4 merupakan jadwal untuk 4 hari. Kemudian ini merupakan nama mahasiswa barusan, Wakid Subai Fatha Saleh. Dan ini untuk membuat jadwal acak. Jadi tiap hari itu diisi oleh 1 mahasiswa acak. Kemudian yang source code ini yaitu menghitung fitnessnya. Jadi penalti jika mahasiswa sama jaga 2 hari berturut-turut. Kemudian ini seleksi. Jadi diambil 2 individu terbaik berdasarkan fitnessnya. Kemudian ini source code mengenai crossover suatu titik. Jadi menggabungkan bagian awal dan akhir 2 induk. Kemudian ini yang source code mutasi, yaitu untuk mengubah acak 1 hari dalam jadwal. Kemudian ini adalah inisialisasi populasi awal. Kemudian yang source code ini adalah menjalankan algoritma genetika. Dan yang terakhir ini merupakan source code untuk mencetak jadwal terbaik untuk 4 hari. Baiklah, langsung akan saya jalankan source code ini. Nah, di sini sesuai dengan source code di atas, ini ada 30 generasi. Dan untuk jadwal jaga stand terbaik itu hari pertama dijaga oleh Fatha, kemudian hari kedua itu Subai, dan hari ketiga itu Wakid, dan hari keempat itu Subai. Jadi kesimpulannya di sini adalah ini jadwal sudah valid sesuai dengan aturan utama, yaitu tidak ada mahasiswa jaga 2 hari berturut-turut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.